Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nidaul Auliyai dengan NPM 211107010710, kelas reguler 4A, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Studi Islam Kesehatan atau ID Kesehatan. Adapun isi pembahasannya dari materi ke-10 sampai dengan materi ke-16. Yang pertama itu ada kesehatan lingkungan, yang kedua kesehatan jiwa, yang ketiga determinan kesehatan, yang keempat kesehatan reproduksi, yang kelima menanggulangi wabah LGBT, yang keenam pelayanan kesehatan Islami, dan yang terakhir Islamisasi masyarakat. Langsung kepada pembahasan pertama. Kesehatan lingkungan. Definisi. Kesehatan lingkungan adalah kondisi keseluruhan dari lingkungan fisik, biologis, dan sosial di sekitar kita yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Lingkungan yang sangat penting untuk menjaga kesejahteraan manusia dan memastikan keberlanjutan alam. Dalam perspektif Islam, mengajarkan prinsip-prinsip pemeliharaan lingkungan alam dan menjaga ekosistem sebagai bagian dari tanggung jawab umat manusia sebagai khalifah atau pengelola di bumi. Berikut beberapa prinsip lingkungan dalam Islam, yaitu keadilan lingkungan, pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap makhluk hidup, dan keseimbangan alam. Kesehatan jiwa. Definisi. Kesehatan jiwa adalah keadaan kesejahteraan yang melibatkan aspek emosional, psikologis, dan sosial pada seseorang. Kesehatan jiwa bukanlah kondisi yang tetap, tetapi dapat berfluktuasi seiring perubahan situasi dan pengalaman hidup seseorang. Cara menjaga kesehatan jiwa menurut perspektif Islam. Yang pertama, menjaga ibadah dan spiritualisme. Kedua, bertawakal. Tiga, sholat dan zikir. Empat, membaca Al-Quran dan hadis. Yang kelima, menghindari dosa dan maksiat, dan lain sebagainya. Determinan kesehatan. Determinan kesehatan mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan fisik, mental, dan spiritual seseorang. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks. Oleh karena itu, menjaga kesehatan secara holistik adalah tujuan yang dianjurkan dalam Islam. Adapun beberapa faktor determinan kesehatan menurut perspektif Islam, yaitu iman dan ketakwaan, perilaku sehat dan hidup yang islami, gaya hidup islami, sabar dan bersyukur, pengetahuan dan pembelajaran, dan penjagaan lingkungan. Kesehatan reproduksi. Definisi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik terkait dengan fungsi reproduksi manusia. Dalam perspektif Islam dan sesuai dengan ajaran agama Islam, ada beberapa aspek penting terkait dengan kesehatan reproduksi, yaitu yang pertama, kesucian dan kehormatan seksual, kedua, perkawinan yang sah secara agama, ketiga, kesuburan reproduksi, keempat, perawatan kehamilan dan persalinan yang baik, dan yang kelima, hak-hak reproduksi. Menanggulangi wabah LGBT. Allah menciptakan manusia sesuai fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan, dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksualnya didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Islam juga telah mengatur bagaimana tata cara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Islam juga para ulama telah bersepakat bahwa hubungan sesama jenis atau homoseksual atau LGBT adalah haram. Adapun langkah-langkah untuk menanggulangi isu ini menurut perspektif Islam adalah pendidikan dan pemahaman mengenai agama, dialog dan komunikasi yang positif, pendekatan holistik dalam bimbingan, dan memperkuat keluarga dan komunitas yang islami. Pelayanan kesehatan Islami. Pelayanan kesehatan adalah pendekatan dalam memberikan layanan kesehatan yang mempertimbangkan nilai-nilai, etika, dan prinsip Islam. Pendekatan ini melibatkan memadukan ajaran agama Islam dengan praktik medis modern untuk memberikan perawatan kesehatan yang komprehensif dan holistik kepada individu Muslim. Adapun beberapa prinsip dan karakteristik pelayanan kesehatan Islami sebagai berikut. Yang pertama, etika dan moral. Kedua, pendekatan holistik. Ketiga, pedoman agama. Keempat, pendidikan dan kesadaran. Dan yang kelima, kebijakan dan pengaturan.
Islamisasi masyarakat. Definisi Islamisasi masyarakat adalah proses di mana nilai-nilai, prinsip, praktik, dan institusi Islam diperkenalkan, diterapkan, atau mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat. Tujuannya untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejalan dengan ajaran agama Islam dan mempromosikan pemahaman dan praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang dapat dipertimbangkan dalam Islamisasi masyarakat yaitu pendidikan, kehidupan sosial, hukum dan keadilan, ekonomi, budaya, dan seni. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.